Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan sesi ini kita akan sama-sama belajar tentang sholat tarawih. Sholat yang biasa dikenal dengan istilah sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail, atau istilah-istilah yang lain di luar Ramadan. Khusus di bulan Ramadan, istilah yang ada dan populer dikenal dengan nama sholat tarawih. Nah, bahasan ini yang akan kita kaji bersama dalam sesi ini. Mudah-mudahan ada pengetahuan baru atau paling tidak bagi kita yang sudah pernah belajar kembali mengulang materi ini untuk menyegarkan kembali, mempersiapkan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini dengan penuh semangat, dan sekaligus juga kita belajar memahami beberapa hal yang terkait dengan bahasan ini di tengah wabah COVID-19 yang sekarang ini sedang melanda negeri kita ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita bicara tentang salat tarawih, maka tentu dimulai dari definisi. At-tarawih, tulisan bahasa Arabnya alif lam ta ro waw, ya, taro, kemudian setelah waw ada ya dan ha. Tarawih berasal dari kata tarwihah. Tarwihah ini akar katanya rohah. Dalam bahasa kita mengenal istilah rehat, maka maknanya istirahat. Ini yang dinamakan dengan sholat tarawih. Jadi tarawih ini akar katanya dari kata istirahat. Kenapa demikian? Karena ini adalah sholat yang dikerjakan dengan sholat yang panjang. Karena panjangnya, maka perlu istirahat. Lalu dikenal dengan nama tarawih. Karena sholat yang dikerjakan bacaannya panjang, kemudian setelah itu ada jeda, dan di jeda itu mereka istirahat. Karena sholatnya panjang. Jadi ini yang membedakan bahwa sholat tarawih ini memang sholat yang panjang. Bukan sebaliknya. Sholat tarawih itu justru malah dimaknai dengan sholat yang singkat, sholat yang cepat, bukan. Sholat tarawih itu justru dimaknai dengan sholat yang panjang. Nah, terkait dengan ini, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian ada beberapa ulama sebelum maupun sesudahnya, menjelaskan bahwa tarawih itu, atau tarwihah, ya, jadi akar katanya rohah, adalah sholat yang dikerjakan di malam hari bulan Ramadan. Ini definisi yang juga diungkapkan termasuk oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari bulan Ramadan, itulah yang dinamakan dengan tarawih. Jadi kita bisa pahami dari sini, lalu kita coba padukan dengan penjelasan ulama-ulama yang lain, baik di mazhab Syafi'i maupun di mazhab yang lain. Dari definisi ini bisa kita pahami bahwa sholat tarawih itu sholat yang dikerjakan di malam hari bulan Ramadan. Dan dia sholat sunnah. Berarti setelah Isya sampai sebelum subuh. Kapan waktu pengerjaannya? Bisa di awal malam, bisa tengah malam, atau di akhir malam. Ini terkait dengan waktunya. Nah, itu definisi sholat tarawih. Dan kita tidak menemukan dalam hadis yang sahih penamaan tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bisa dipahami maksudnya adalah sholat tersebut. Kemudian masuk ke bahasan kedua. Kalau kita bicara tentang hukum sholat tarawih, maka jelas sholat tarawih ini adalah sholat sunnah dan bukan sholat wajib. Sholat tarawih adalah sholat sunnah dan bukan sholat wajib. Sholat wajib yang kita kenal ada 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sementara sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam yang dikerjakan dalam sehari itu masuk kategori sholat sunnah. Sholat duha masuk sholat sunnah. Sholat malam, baik di awal malam, tengah malam, akhir malam, di bulan Ramadan, di luar Ramadan, semuanya namanya sholat sunnah. Artinya semuanya masuk klasifikasi sholat sunnah. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa dapatkan pengembangan bahasan ini adalah keutamaan sholat tarawih ini. Bahwa sholat tarawih ini termasuk sholat yang paling utama setelah sholat fardu.
Setelah sholat fardu, sholat yang paling utama adalah sholat tarawih. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdolus sholati ba'da sholatil mafrudoti sholatul lail. Sholat yang paling utama sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat yang dikerjakan di malam hari. Nah, nanti penjelasannya di malam hari itu bisa di awal malam, tengah malam, akhir malam, semuanya memungkinkan dan semuanya dibolehkan. Artinya, kalau kita yang mau mengerjakan di awal malam silahkan, yang mau mengerjakan di tengah malam juga silahkan, di akhir malam juga memungkinkan. Semuanya masuk kategori sholat malam. Karena malam itu ada awal malam, tengah malam, dan akhir malam. Itu dinamakan malam. Begitu pindah waktunya ke waktu pagi, siang, sore, maka berubah. Dia bukan lagi sholat lail, ya, bukan lagi sholat malam. Nah, kemudian secara khusus ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan, siapa yang bangun malam di malam-malam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini menunjukkan adanya keutamaan sholat di malam hari bulan Ramadan. Selanjutnya, berkaitan dengan sholat tarawih ini, kita bisa menengok pelaksanaan sholat tarawih yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang terdapat dalam kitab Sunan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di malam 23, 25, dan 27 dengan cara yang patut jadi renungan bagi kita semua untuk bisa kita contoh. Kata Abu Dzar, sumna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami berpuasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ramadan. Hanya puasa Ramadan. Falam yakum bina syai'an min. Beliau tidak sholat malam sedikit pun. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan beliau tidak sholat malam bersama kami, mengimami kami. Hatta baqiya sab'u layalin, sampai tersisa 7 malam. Faqama bina, maka kemudian beliau mengimami kami lailatas sabi'ati, pada malam yang ke-7 dari terakhir, atau malam 23 Ramadan. Hatta madha nahwun min thuluthil lail, sampai akhirnya lewat sepertiga malam. Jadi di malam 23 beliau sholat mulai ba'da isya sampai dengan sepertiga malam pertama. Itu yang beliau kerjakan. Tsumma kanatil lailatus sadisatu allati taliha, kemudian pada malam ke-6-nya, dari 6 dari belakang, malam ke-24. Beliau yaitu artinya berarti malam berikutnya. Ya. Falam yakumha, beliau tidak sholat mengimami kami. Beliau juga tidak sholat sendiri. Terlihat di depan para sahabat. Yang terlihat artinya tidak berjamaah bersama kaum muslimin, atau tidak mengerjakannya sendirian di masjid bersama kaum muslimin yang juga berada di masjid. Artinya sahabat tidak mengetahui bagaimana di rumah. Nah, biasanya kalau di rumah nanti yang menceritakan adalah istri-istri Nabi SAW. Kemudian hatta kanatil khamisah, sampai akhirnya malam yang ke-5. Yang kelima dari malam terakhir. Ya, sampai akhirnya malam yang kelima. Allati taliha, yaitu malam berikutnya nih. Tsumma qama bina, lalu beliau salat mengimami kami. Artinya malam 25 beliau mengimami kami. Hatta madha nahun min syatri lail, sampai akhirnya lewat tengah malam. Sampai akhirnya lewat tengah malam. Nah, ketika sudah lewat sampai tengah malam seperti itu, faqultu ya Rasulullah, kemudian saya katakan, wahai Rasulullah,
lau naffaltana baqiyata lailatina hadhihi. Seandainya Anda berkenan sholat lagi dengan sisa malam yang tersedia ini. Kan kita baru sholat setengah malam, masih ada setengah malam berikutnya. Sahabat mengusulkan untuk sholat dengan sisa malam yang tersedia ini. Apa jawab Nabi SAW? Faqala, beliau menjawab, innahu man qama ma'al imam. Siapa yang sholat bersama imam, hatta yansorifa, sampai selesai sholatnya imam, fa innahu ya'dilu qiyamalailah, maka hal tersebut sepadan dengan sholat satu malam. Ini menunjukkan keutamaan luar biasa dari sholat tarawih. Jadi sholat bersama imam sampai selesai witirnya imam. Kalau muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan kondisi seperti sekarang ini? Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, yang kita lakukan adalah kita bisa, terutama di daerah-daerah yang sudah masuk zona merah, tidak memungkinkan sholat berjamaah karena penyebaran yang terus meningkat setiap harinya. Dan tentu ini tidak kita harapkan bersama, penyebaran penyakit ini. Kalau kondisinya seperti itu, maka dilaksanakan di rumah dan bisa tetap berjamaah di rumah bersama anggota keluarga. Artinya bapak, ibu, dan anak-anak bisa sholat berjamaah untuk melaksanakan sholat tarawih ini. Nah, ini sholat yang bisa dikerjakan di malam-malam bulan Ramadan atau sholat tarawih yang dikerjakan bersama anggota keluarga. Dan bisa tetap dilaksanakan berjamaah meskipun dilaksanakannya di rumah dan tidak dilaksanakan di masjid. Untuk kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun-tahun berikutnya kita bisa kembali melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Yang terakhir, bahasannya adalah berkaitan dengan sholat tarawih ini ditutup dengan witir. Witir itu artinya ganjil. Sholat yang dikerjakan dengan jumlah yang ganjil. Nah, bisa 1, bisa juga 3, atau bisa jumlah ganjil berikutnya. Nah, biasanya yang lebih sering dilakukan Nabi SAW adalah dengan jumlah 3, dan itu yang banyak riwayatnya, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, selain juga jumlah yang lain. Tetapi pada prinsipnya, semua bilangan ganjil tersebut dibolehkan. Maka kalau yang ingin mengerjakan sholat 11 rakaat misalnya, bisa mengerjakannya setelah sholat yang jumlahnya 8, untuk sholat malamnya ditutup dengan sholat witir yang jumlahnya 3 rakaat. Dan jika memungkinkan di sholat tersebut, terutama ketika kita sholat di rumah dan kebetulan hafal surat Sabbihisma Rabbikal A'la, Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad, itu yang dibaca. Tapi kalau memang tidak hafal, yang hafal cuma Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, itu juga dibolehkan. Nah, demikian ulasan tentang sholat tarawih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.